Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengembangkan naskah media pembelajaran yang beranggotakan Jogi Utama Lianto, M. Rizky Padilla, Mutia Alpisah, Periadi, dan Rifki Nur Sya'bani. Kami mengambil tema Si Manis Kue Bingka dari Banjarmasin. Judul programnya adalah itu. Sasarannya adalah masyarakat umum. Tujuan program mengenalkan dan mempromosikan kue bingka ke masyarakat. Penulis naskah tentu semua anggota kelompok. Mengkaji naskah storyboard Prof. Dr. Ersis Warmansyah Abbas MPD dan pengkaji media Agus Hadi Utama SPD MPD. Ini Ini merupakan storyboard audio. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngajakin kalian ke Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Seribu Sungai, Banjarmasin. Bukan hanya sungai aja nih. Di sini kita juga bisa menjumpai kudapan khas dengan rasa yang manis. Ini dia salah satunya. Betul, bingka. Kue bertekstur lembut dan rasa manis gurih yang jadi kuliner wajib saat berkunjung ke Banjarmasin. Dulu bingka hanya memiliki satu rasa saja, yaitu telur. Namun, seiringnya berkembangnya zaman, masyarakat pun membuat inovasi-inovasi baru untuk kue bingka ini. Beberapa contoh varian kue bingka adalah kue bingka kentang, bingka tape, bingka pandan, bingka nangka, bingka karamel, dan masih banyak lagi. Dan menurut sejarah atau legenda, sekitar resep bingka ini didapatkan dari Putri Junjung Buih. Nah, Putri Junjung Buih ini berasal dari Kerajaan Daha yang merupakan nenek moyang dari Kerajaan Banjar. Kue ini disajikan untuk para bangsawan dan kaum-kaum tertentu saja waktu dulu. Dan sekarang kue ini dapat disantap oleh siapa saja. Nggak memandang itu dari bangsawan atau dari rakyat biasa, semua orang bisa mencobanya. Yuk teman-teman yang belum mencicipi kue bingka khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan, wajib banget nih untuk membelinya. Kalau mau irit sih ya dibikin sendiri. Banyak kok resepnya di internet. Di toko buku terdekat juga banyak. Cobain aja. Kebayang gak sih kue bingka yang manis, lembut? Pokoknya harus banget sih dicobain. Selamat mencoba teman. Untuk segmen ini, kita di sini akan membuat satu buah bingka yang dimana membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. Pertama, 2 butir telur bebek. Kedua, 1/4 kilogram kentang. Ketiga, 7 sendok makan tepung terigu. Keempat, 3 sendok makan susu kental manis. Kelima, gula secukupnya. Keenam, garam secukupnya. Dan yang terakhir, vanila secukupnya. Di segmen sebelumnya, kita sudah mengetahui apa saja sih bahan-bahan untuk membuat bingka kentang. Nah, di segmen kali ini, saya mau ngajarin kalian cara membuat bingka kentang khas dari suku Banjar, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pasti lain dulu lain sekarang loh. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan santan yang sudah dimasak menjadi 3/4 gelas atau 175 ml santan. Kedua, rebus kentang hingga masak dan empuk, lalu haluskan. Tapi jangan lupa dikupas dulu kulit kentangnya ya.
Setelah itu, masukkan santan yang sudah dimasak tadi dan dicampurkan dengan 2 buah telur bebek, lalu dikocok dengan merata. Mengapa menggunakan telur bebek? Ini dikarenakan telur bebek banyak mengandung manfaat seperti halnya tinggi protein, karbohidrat, vitamin, dan adanya natrium yang tentunya penting juga untuk kesehatan loh. Nah, melanjutkan langkah-langkah membuat bingka kentang tadi, campurkan telur, susu kental manis, gula, vanila, dan garam. Nah, itu diaduk dengan merata ya, karena jika tidak merata itu akan membuat adonannya menjadi tidak merata. Dan jika gulanya atau garamnya masih ada yang belum halus, itu tidak akan enak dimakan saat bingka kentangnya sudah dimakan. Nah, selanjutnya campurkan kentang dan tepung terigu dengan adonan telur, susu kental manis, gula, garam, vanila yang tadi. Lalu diaduk sampai tercampur dengan merata. Masukkan adonan ke dalam cetakan yang sebelumnya sudah diolesi minyak atau mentega menggunakan kuas yang untuk baking biasanya ya, agar bingkanya tidak lengket saat diangkat dari cetakan. Masukkan adonan ke dalam cetakan yang telah diolesi minyak atau mentega agar tidak lengket saat diangkat dari cetakan. Kemudian masukkan adonan bingka kentang yang sudah dituang ke dalam cetakan tadi ke atas tungku. Lalu bakar dengan api sedang. Kalau dikira-kira adonan bingka kentangnya sudah hampir matang, jangan lupa tambahkan sedikit santan di atas adonan bingka kentang untuk menambah rasa gurih pada bingka dan tunggu sampai matang kecoklatan. Setelah itu, pindahkan bingka kentang yang sudah matang dari cetakan ke atas piring saji. Terakhir, tambahkan topping sesuai selera dan juga tambahkan potongan daun pandan agar penampilan bingka kentang terlihat cantik dan menggiurkan. Lalu, potong bingka kentang sesuai selera. Bingka pun siap dihidangkan untuk langsung meluncur ke dalam mulut. Masing-masing dari kami akan memberikan pandangan mengenai kue bingka. Saya Feryadi akan memberikan review tentang kue bingka. Oke, kue ini khas dari Kalimantan Selatan, berbentuk seperti bunga yang bisa dipotong menjadi 6 bagian dan bertekstur sangat lembut. Sekarang sudah berbagai rasa nih, mulai dari kentang, tape, karamel, dan lain sebagainya. Bingka pun mudah ditemukan nih di mana-mana, mulai dari pasar tradisional sampai toko yang menjual oleh-oleh, semua ada. Pemesanannya sekarang juga sangat mudah nih. Kita bisa pesan lewat aplikasi tanpa harus keluar rumah. Bingka yang masih hangat sudah sampai tangan kita. Rasanya legit. Kadang bisa dijumpai bingka yang terlalu manis. Ini dikarenakan orang Banjar menyukai makanan yang manis. Wangi telur bebeknya berasa karena hasil pemanggangan bingka itu sendiri yang membuat aromanya semakin khas. Namun tak semua orang bisa tahan aromanya. Ditambah bingka yang memiliki minyak membuat orang mudah enek kalau makan kebanyakan. Ini masalah selera sih menurut saya. Pribadi tidak ada masalah dengan itu. Ada 4 komponen pembuatan bingka, yaitu telur bebek, kentang, santan, dan tepung terigu. Kenapa kebanyakan bingka menggunakan telur bebek? Ini dikarenakan telur bebek itu bisa tetap segar lebih lama gitu. Itu menguntungkan penjualnya juga. Terus banyak sekali manfaatnya, seperti lebih kaya akan albumin, kandungan asam OBG-nya lebih tinggi, solusi bagi mereka yang alergi telur ayam. Bisa ini telur bebek cenderung bersifat alkali dan nutrisinya lebih padat. Namun ada satu kekurangannya nih, yaitu kolesterolnya yang tinggi. Nah, dalam satu butir telur bebek 619 mg kolesterol. Nah, itu sangat tinggi bukan? Jadi untuk mereka yang memiliki riwayat sakit jantung disarankan tidak mengonsumsi bingka yang mengandung telur bebek. Nah, jadi bisa alternatif yang telur ayam. Nah,
apa bedanya bingka yang menggunakan telur bebek dan bingka yang menggunakan telur ayam? Bedanya dari segi kelembutan bingkanya itu sendiri. Kalau yang menggunakan telur bebek itu akan lebih lembut saat digigit. Selanjutnya, bahan yang tidak boleh ketinggalan adalah kentang. Nah, bingka kentang kata orang. Dan ini adalah yang paling laris di antara semua bingka karena rasanya yang lembut, legit, dan harganya terjangkau gitu. Nah, jangan salah, kentang memiliki banyak manfaat, mulai dari karbohidratnya yang tinggi, kaya akan serat, proteinnya banyak, antioksidannya ada, kalium, folat, vitamin B6, vitamin C, semua ada di dalam kentang. Bagaimana caranya untuk tidak menghilangkan gizi-gizi yang ada? Biasanya kentang itu gizi-gizinya ini paling banyak itu terdapat di kulitnya. Nah, jadi biasanya untuk kentang itu sendiri itu biasanya direbus bersama kulitnya dulu gitu, baru nanti dihaluskan untuk campuran bingka. Oke, selanjutnya bahan yang tidak boleh ketinggalan juga adalah santan. Nah, santan ini fungsinya di dalam bingka itu membuat rasa bingka itu semakin gurih. Nah, santan mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi sehingga membuatnya kaya akan kalori. Santan juga merupakan sumber beberapa vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Nah, manfaatnya di sini menurunkan berat badan, menyehatkan jantung, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, ini yang terakhir yang paling tidak boleh ketinggalan dalam pembuatan bingka, yaitu tepung terigu. Mengapa harus tepung terigu? Apakah bisa diganti dengan tepung beras atau tepung kanji? Jawabannya tidak bisa. Mengapa? Nah, kita tahu tepung terigu adalah hasil dari bulir gandum yang telah melalui proses penggilingan. Nah, selain mengandung banyak karbohidrat, terigu juga mengandung protein dan dalam bentuk gluten. Kandungan gluten inilah yang membedakannya antara terigu dengan tepung lainnya. Jadi tidak bisa diganti ya menggunakan tepung beras, tepung itu kanji, itu tidak bisa menggunakan tepung itu untuk pembuatan bingka karena perbedaan dalam glutennya itu sendiri. Nah, gluten itu apa sih? Gluten adalah senyawa pada terigu yang bersifat kenyal dan elastis. Nah, ini yang berperan dalam menentukan kualitas suatu makanan yang dihasilkannya. Nah, jadi bisa kita lihat itu bingka itu biasanya kenyal dan elastis gitu, lembut, legit. Nah, semakin tinggi kadar gluten, semakin tinggi kadar protein dalam terigu tersebut. Kadar gluten dalam terigu sangat tergantung dari jenis gandumnya tentunya. Nah, bagaimana kita mengetahui kadar glutennya itu tinggi? Yaitu dengan melihat kadar proteinnya gitu dalam suatu tepung terigu itu sendiri. Nah, yang paling baik untuk pembuatan bingka, tepung terigu dengan protein sedang. Nah, yang sedang itu seperti apa? Yaitu dalam 1 mg tepung terigu itu terdapat 10,5% sampai 11,5% protein. Nah, begitu. Yang dipilih itu protein sedang. Itu 4 bahan ini yang menentukan pembuatannya, hasil dari bingka itu sendiri gitu. Semakin berkualitas bahan-bahan yang dipakai, semakin bagus hasil pembuatan bingka. Nah, bagi kalian yang belum mencobai bingka, bisa banget nih mencobanya dari sekarang. Kalau mau membuatnya sendiri di rumah bisa juga langsung dicobain aja. Kalau nggak mau repot bisa pesan. Banyak toko-toko yang menjual bingka ini. Ayo cobain, nggak bakalan nyesal kalau sudah ngerasain betapa enaknya makanan ini, kue bingka ini ya. Yuk dicobain, rasanya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Perkenalkan, saya Muti Alfisyah akan mereview sedikit tentang bingka.
Bingka ini merupakan salah satu kue khas suku Banjar, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan loh. Bingka ini banyak ditemui di pasar tradisional, khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, lalu ada di berbagai event, acara adat. Lalu ada juga di pasar wadah yang biasanya diadakan oleh Kota Banjarmasin pada saat bulan puasa, yaitu biasanya di depan kantor wali kota ataupun di Siring 0 km. Nah, dan masih banyak lagi. Bingka ini pun terbuat dari tepung terigu, telur bebek, vanila, dan bahan lainnya. Bingka ini memiliki bahan dasar seperti kentang, tapai, telur, nangka. Namun ada juga bingka yang bahan dasarnya dari karamel loh. Lalu ada juga yang bahan dasarnya dari keju dan masih banyak lagi. Bahan-bahannya itu juga terjangkau dan mudah ditemui di toko-toko jual bahan kue ataupun di pasar tradisional itu sendiri. Nah, bingka ini banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Bingka ini memiliki rasa yang cenderung manis namun masih bisa dimakan loh. Tetapi ada juga bingka yang hanya dicicipi barang 2 sendok atau 1 potong saja oleh si konsumen. Hal itu dikarenakan ia memiliki pantangan terhadap apa yang ia konsumsi. Hal itu juga perlu adanya pemahaman dari semua pihak, baik itu produsen, distributor, ataupun konsumen. Dengan itu, bingka dapat dikembangkan dan diolah dengan berbagai inovasi dan cara pembuatan yang berbeda-beda, agar semua kalangan bisa menikmati kue bingka tanpa adanya rasa khawatir karena suatu hal seperti pantangan karena adanya penyakit, lalu tidak bisa mengkonsumsi sesuatu hal yang manis-manis, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu selamat mencoba kue bingkanya, baik itu membuat sendiri ataupun membeli dari toko-toko terdekat atau di pasar tradisional ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue bingka berbeda dengan kue pada umumnya. Apa yang berbeda dari kue bingka? Nah, yang saya maksud di sini ialah pada bagian bahan dasarnya. Tidak seperti kue lainnya, yang mana kue biasa dibuat dengan menggunakan bahan dasar seperti telur ayam. Nah, berbeda dengan kue bingka. Kue bingka tidak menggunakan telur ayam, tetapi kue bingka menggunakan bahan dasar lain, yakni telur bebek. Seperti yang kita ketahui, telur bebek memiliki rasa yang sangat berbeda dengan telur ayam, yaitu rasanya lebih legit. Nah, selain itu, juga ada bahan dasar lainnya, seperti kentang. Kentang ini akan membuat rasa kue menjadi gurih. Oleh karena itu, kentang merupakan salah satu bahan dasar penting kue bingka, yakni membuat kue bingka terasa lebih gurih. Nah, perbedaan bahan dasar ini akan membuat kue bingka terasa lebih spesial dari kue-kue lainnya. Rasa khas dari kue bingka yang unik. Rasa kue bingka yang mana rasanya lebih legit dan gurih di lidah. Seperti itulah yang membuat kue bingka berbeda daripada kue pada umumnya. Lalu di masa sekarang, kue bingka memiliki banyak sekali varian rasa yang dapat dikombinasikan. Rasa yang dapat ditambahkan bermacam-macam tergantung selera kalian masing-masing. Rasa kue bingka yang biasa kita temui seperti rasa pandan, nangka, labu, kismis, tapai, keju, dan lainnya, sesuai yang kita inginkan.
Nah, jadi jika kita bosan dengan suatu rasa, kita bisa makan varian rasa lainnya, sehingga kita tidak akan mudah bosan dengan kue bingka. Kue bingka ini memang spesial karena kue ini legit bertekstur lembut dan berair, berbeda dengan kue kebanyakan yang kering, dan juga bentuknya yang unik seperti bunga. Macam-macamnya pun bervariasi, dari yang tradisional seperti rasa kentang, pandan, dan tapai. Namun ada juga rasa yang kekinian seperti rasa karamel, keju, dan coklat. Diharapkan kedepannya variasi kue ini semakin banyak macamnya, entah dari bahannya, rasanya, atau cara penyajiannya. Kue ini juga sangat mengenyangkan dan berenergi karena kandungan gula pada kue ini. Satu porsi kue ini sudah cukup untuk 3-5 orang. Kue ini juga sering digunakan sebagai pencuci mulut ketika berbuka puasa. Namun karena kue ini cukup basah dan berair, ketika makan menggunakan tangan sangat lengket di tangan. Jadi disarankan memakan kue ini menggunakan alat bantu, contohnya seperti sendok. Dan juga kue ini tergolong sangat manis, jadi mungkin kurang direkomendasikan untuk orang yang obesitas, orang yang memiliki penyakit tekanan darah tinggi, dan orang yang memiliki penyakit gula lainnya. Mungkin beberapa part yang ingin saya masukkan ke dalam review saya banyak sekali sudah diambil sama teman-teman saya yang lain. Akan tetapi, saya masih bisa mengkritik atas apa yang diberikan Bingka tersebut. Yang pertama itu tentang takaran yang ada dalam resep Bingka yang telah teman saya berikan sebelumnya. Dan dimana kandungan telur per butir itu memiliki 130 kalori. Yang dimana tadi itu 2 buah butir telur. Berarti totalnya 260 kalori. Lalu susu kental itu 130 kalori per sendoknya. Jadi 3 sendok itu memiliki 390 kalori. Lalu juga ada kalorinya juga tepung terigu itu, bahwa dengan 7 sendok makan tersebut, tepung terigu itu memiliki 255 kalori. Setelah itu kentang memiliki 30 kalori dikarenakan cuma seperempat kentang saja. Jika satu kentang mungkin memiliki 118 atau 120 ke atas mungkin. Jika ditotalkan semuanya, maka Bingka tersebut memiliki 935 kalori. Dengan ini saya bisa mengatakan bahwa Bingka itu tidak begitu bersahabat dengan orang yang lagi diet atau memiliki penyakit bawaan, yang dimana Bingka itu agak berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini, yang dimana kami menutup audio ini. Kalau ada kesalah kata, yang dimana itu disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Karena kita tidak jauh dari segala salah, jadi saya di sini mewakilkan untuk semuanya yang ada di kelompok ini mengucapkan terima kasih.